Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resa Nabila Herman, BP 1801051022. Baiklah, di sini saya akan mencoba mendemokan proyek akhir saya yang berjudul Apotik. Yang pertama yaitu membuka aplikasi SIMPP dan menghidupkan Apache dan MySQL. Selanjutnya yaitu ke Mozilla dan membuka localhost dan mengambil PHP MyAdmin. Baiklah, disinilah kita membuat database. Database yang saya buat yaitu Apotikca. Nah, di dalam Apotikca ini terdapat 4 atribut yang mana yaitu tabel login, obat, pelanggan, dan transaksi. Yang di tabel login juga terdapat atribut yang mana atributnya yaitu user ID, nama petugas, username, dan password. Untuk atribut di tabel obat yaitu obat ID, kode obat, nama obat, harga obat, dan jumlah obat. Untuk atribut pada tabel pelanggan terdapat pelanggan ID, kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Dan untuk tabel transaksi, atributnya yaitu transaksi ID, obat ID, pelanggan ID, user ID, tanggal transaksi, jumlah beli, jumlah harga, diskon, dan harga setelah diskon. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan membuka aplikasi Visual Studio Code, yang mana di sini saya membuat data untuk database tersebut. Yang pertama yaitu untuk kode login. Berikut ini adalah kode login pada database yang saya buat. Dan di sini yaitu kode untuk mendesain halaman login tersebut. Selanjutnya yaitu kode pada logout, yang mana berikut ini adalah tampilan dari kode logout. Selanjutnya yaitu untuk kode obat. Berikut ini adalah bentuk dari kode obat. Selanjutnya itu untuk terdapat untuk di tabel obat ini terdapat edit hapus obat. Ini programnya. Terus tambah obat. Ini programnya, simpan obat. Dan ini bentuk programnya. Dan selanjutnya itu update obat. Dan ini bentuk program dari update obat. Dan terakhir untuk edit obat. Dan berikut ini bentuk program dari edit obat. Selanjutnya yaitu petugas. Berikut ini adalah program atau kode dari halaman petugas. Yang di halaman petugas terdapat tombol hapus obat,
Ini bentuk programnya. Edit hapus petugas. Ini bentuk programnya. Selanjutnya yaitu edit petugas, dan ini bentuk program yang terdapat di edit petugas. Selanjutnya yaitu di update petugas. Begini tampilan dari update petugas. Dan selanjutnya itu untuk tambah petugas, tampilan programnya seperti yang di Visual Studio ini. Selanjutnya yaitu untuk tabel pelanggan. Nah, untuk tabel pelanggan kodenya seperti ini atau programnya seperti ini. Dan untuk di halaman program ini juga terdapat edit pelanggan. Seperti ini programnya. Habis itu hapus pelanggan. Selanjutnya yaitu simpan pelanggan dan tambah pelanggan, dan terakhir yaitu update pelanggan. Selanjutnya yaitu untuk tabel transaksi. Berikut ini adalah program dari halaman tabel transaksi. Nah, di halaman tabel transaksi ini juga terdapat tombol edit transaksi, dan terdapat hapus transaksi. Begini programnya. Dan juga tambah transaksi dan update tabel transaksi. Dan juga simpan transaksi. Nah, begini bentuk desain dari semua tabel yang terdapat di database yang saya buat. Dan untuk mengkoneksikannya dari SIMPP ke database yang kita buat, yaitu dengan menggunakan koneksi PHP. Berikut ini bentuk dari program yang untuk menghubungkannya. Dan terakhir yaitu indeks PHP. Begini bentuk tampilan dari indeks PHP. Selanjutnya yaitu ini untuk halaman login, dan untuk memprivasikan agar tidak bisa dibuka oleh orang lain sebelum memasukkan username dan passwordnya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke database yang saya buat. Baiklah, di sini kita akan membuka database yang telah saya buat, yaitu dengan membuat localhost. Terus nama database kita. Nah, begini bentuk halaman dari apotek yang kita buat. Sebelum masuk ke
ke websitenya. Yang pertama yaitu kita buat username dan password kita terlebih dahulu. Nah, begini tampilan dari database yang saya buat, yang mana terdapat dashboard, petugas, obat, pelanggan, transaksi, dan keluar. Untuk dashboard ini yaitu tampilan untuk grafik dari petugas, obat, pelanggan, dan transaksi. Selanjutnya yaitu ke petugas. Ini pertama yaitu ini adalah nama, username, dan password yang saya telah buat agar bisa masuk ke halaman sistem penjualan obat ini. Dan apabila kita ingin menambahkan petugas, itu dengan cara mengambil mengambil tambah petugas dan membuat namanya. Misalnya Ocha dengan username-nya Caca dengan password 123 dan untuk konfirmasi passwordnya 123. Selanjutnya yaitu dengan menekan tombol tambahkan. Nah, di sini juga terdapat data petugas telah ditambahkan. Nah, sekarang Ocha ini juga telah menjadi petugas di sistem penjualan obat ini. Dan untuk menghapusnya yaitu dan untuk kita ingin mengubah passwordnya atau nama username-nya, yaitu kita dengan menekan tombol edit data dan kita akan menukar passwordnya, misalnya 111 dan konfirmasi passwordnya yaitu 111. Nah, di sini terdapat tulisan data petugas telah diperbarui. Oke. Nah, di sini password telah berubah menjadi 111. Nah, apabila kita ingin menghapus nama petugas ini, kita akan menekan tombol hapus data. Data telah dihapus. Oke. Nah, begitu hasil bentuk dari tabel petugas. Selanjutnya itu obat. Yang mana tabel obat ini terdapat tombol tambah obat, cari, edit data, dan hapus data. Berikut ini adalah obat yang telah saya buat, yaitu Flumin dan Antalgin. Dengan jumlah obatnya 55 dan 45 dan harganya 5.000. Untuk tombol edit dan hapus hampir sama seperti yang terdapat pada petugas. Begitu juga untuk cari. Misalnya kita ingin mencari obat Flumin dengan kode B01. Maka di sini akan muncul obat yang kita cari. Dan apabila kita ingin menambahkan obat, yaitu dengan menekan tombol tambah obat dengan membuat kode obatnya, misalnya D02 dengan nama obatnya yaitu paracetamol dengan harga obatnya yaitu misalnya 6.000 dan jumlah obatnya 35. Selanjutnya kita menekan tombol tambahkan dan data obat telah ditambahkan.
Nah, di sini data obat telah ditambahkan, yaitu paracetamol 6.000 sebanyak jumlah obatnya itu 35. Selanjutnya itu ke tabel pelanggan. Berikut ini adalah tabel nama-nama pelanggan yang di sini yang saya sudah masukkan yaitu dengan nama JJ. Dan untuk tombol edit dan hapus data hampir sama seperti yang ada pada petugas dan obat. Begitupun dengan tombol cari. Dan apabila kita ingin menambahkan pelanggan, yaitu dengan kodenya misalnya 223 dengan nama pelanggannya yaitu Vira, alamatnya Padang. Selanjutnya yaitu menekan tombol tambahkan, dan di sini terdapat data pelanggan telah ditambahkan. Oke. Nah, di sini nama pelanggan sudah ditambahkan. Dan apabila kita ingin mengeditnya, yaitu misalnya dengan menekan tombol edit, bisa menukar alamatnya yaitu di sini terdapat data pelanggan telah diperbarui. Oke, nah di sini alamat si pelanggan sudah berganti yaitu pasangan. Nah, selanjutnya yaitu ke tabel transaksi. Berikut ini tampilan dari tabel transaksi. Dan apabila kita ingin menambahkan transaksi dengan tombol tambah transaksi, nama obat yang dibeli misalnya Antalgin, dengan nama pelanggannya JJ, petugasnya Resa. Dan untuk tanggal transaksinya misalnya sekarang tanggal 16, jumlah belinya misalnya 4 dengan harga 5.000, dan untuk diskon yang saya beri 500. Nah, pada hasil harga setelah diskon ini nanti akan ada perhitungan, yaitu jumlah beli akan dikali dengan jumlah harga akan dikali dengan jumlah beli dan dikurang dengan diskon, dan hasil akhirnya yaitu 19.500. Selanjutnya itu dengan menekan tombol tambahkan. Data transaksi telah ditambahkan. Nah, untuk tombol cari, edit data dan hapus data itu hampir sama kerjanya dengan tabel pelanggan, obat, petugas. Dan selanjutnya yaitu tombol keluar. Apabila kita menekan tombol keluar, maka akan tampil halaman login lagi dengan username dan password. Baiklah, hanya sampai di sini saya bisa mendemokan proyek akhir saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.